suara saya? Siap mendengar. Siap Baik. mendengar. Dari masing-masing anggota diberi waktu 4 menit untuk persiapan, bisa tes sound terlebih dahulu dan share screen juga. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, bisa. Cek apakah suara saya sudah terdengar? Kerungu gak? Cek suara saya apakah terdengar? Cek apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Kelompok 10 dari Universitas PGRI Madiun. Dengan judul Pelatihan Bioentrepreneurship pada remaja putus sekolah di Liposos Desa Sambirejo sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Betul ya? Baik. Mengingatkan Pak Alfons dan Pak Ahmad Fauzi, ini kelompok terakhir sebelum kita istirahat, Pak ya. Untuk WIB pukul 12, untuk Pak Alfons di Wita, Pak ya, itu pada pukul 1 sekarang. Pak. Baik. Kita akan mulai pada menit 20.00. Untuk kelompok 10, apakah ada video? Siap ada. Bisa mungkin dicek dulu, agar memastikan saja. Cek dulu. Insya Allah aman. Baik, untuk kelompok 10, waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Kepada yang terhormat dan yang kami hormati, yakni seluruh Dewan Juri dari PKP 2 PKM, serta seluruh rekan-rekan inovator seperjuangan. Perkenalkanlah kami, kontingen PKM Pengabdian kepada Masyarakat dari Universitas PGRI Madiun yang dipelopori oleh 4 orang mahasiswa dengan berbagai keahlian di bidang masing-masing. Di antaranya yakni Febriani Rahmawati selaku Ketua Tim, Irma Nuril Afriza selaku anggota 1, Mustafa Lutfil Ansori selaku anggota 2, dan saya sendiri, Khori Anjani Putri selaku anggota 3. Serta didampingi oleh dosen pendamping, yakni beliau, Ibu Restu Luciana, Magister Pendidikan. Mitra sasaran kami adalah para remaja
remaja putus sekolah yang tepatnya berada di lingkungan Pondok Sosial Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Di Liposos sendiri memiliki latar belakang perekonomian yang relatif menengah ke bawah, sehingga menyebabkan pemuda dan juga remaja memiliki latar belakang pendidikan yakni kurang, sehingga menyebabkan mereka kurang mampu mengenyam pendidikan secara layak. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang melakukan aktivitas sehari-hari yakni sebagai pengamen, pemulung, serta anak jalanan. Selain latar belakang tersebut, juga ada beberapa latar belakang lain, yakni yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan lapangan pekerjaan yang terbatas, serta remaja sebagai sumber daya manusia yang berpotensi untuk diberdayakan, serta masih banyak limbah sabut kelapa yang belum termanfaatkan. Oleh karena latar belakang tersebut, kami mendorong kegiatan yakni program pelatihan bioentrepreneurship kepada remaja putus sekolah di Liposos sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Metode pelaksanaan dilakukan melalui konsep blended. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan, meliputi koordinasi tim, dosen pendamping, dan mitra, administrasi berupa surat menyurat, penyusunan buku panduan dan modul, serta persiapan alat dan bahan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan yang meliputi sosialisasi program, pelatihan program, pendampingan dan pemasaran produk, perekrutan kader remaja kreatif. Ada tahap monitoring dan evaluasi, juga ada tahap publikasi program dan keberlanjutan program. Konsep program yang kami berikan yaitu, dengan pemanfaatan limbah sabut kelapa yang ada di sekitar Liposos, dapat dibuat menjadi produk yang bernilai jual tinggi, yaitu produk kokedama dan kokepot. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan mekrem tanaman gantung dan rak tanaman hias sebagai penunjang produk. Hasil yang dicapai pada tahap persiapan, adanya koordinasi tim secara daring, koordinasi dosen pendamping, koordinasi mitra, penyusunan modul secara virtual digital, persiapan alat dan bahan. Pada tahap pelaksanaan, adanya sosialisasi program ke mitra secara daring, pelatihan program yang dilakukan secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang diikuti oleh 15 peserta remaja Liposos, pendampingan pemasaran produk, kader remaja kreatif, dan adanya shelter remaja kreatif sebagai stand penjualan produk. Berikut merupakan cuplikan video pelaksanaan program kami ketika melakukan di Liposos Madiun, yaitu sasarannya remaja putus sekolah. Selanjutnya ada tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, melakukan pertemuan di Google Meet dan WhatsApp Group, kami melakukan pendampingan dan bisa mengetahui kendala apa saja yang dilakukan dalam pembuatan produk. Melakukan evaluasi program dengan pembagian angket melalui Google Form di sebelum dan sesudah pelaksanaan program, pengetahuan dan keterampilan remaja di Liposos di bidang bioentrepreneurship, dan hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan remaja Liposos di bidang bioentrepreneurship. Di sisi lain, terdapat indikator keberhasilan program, yaitu sebelum adanya program, kualitas ekonomi masyarakat tergolong rendah, remaja sebagai pengamen jalanan, dan belum adanya organisasi remaja. Sesudah adanya program, meningkatnya pendapatan melalui sektor industri kreatif, tidak lagi mengamen untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan adanya struktur kader remaja kreatif. Pada tahap publikasi program, ada siaran radio RRI Madiun, publikasi di Kompasiana, Instagram, dan publikasi artikel ilmiah. Potensi hasil, adanya peningkatan ekonomi remaja Liposos, penggunaan akses e-modul, pemanfaatan media sosial sebagai pemasaran, dan terbentuknya kaderisasi remaja kreatif.
Rencana tahap selanjutnya yaitu adanya optimalisasi kader remaja kreatif, menjalin kerjasama dengan mitra, pembagian buku panduan program, publikasi artikel ilmiah, dan adanya penyusunan laporan akhir. Luaran wajib yang telah kami selesaikan atau sedang kami selesaikan, diantaranya yakni ada laporan kemajuan dengan prosentase 100%, laporan akhir dengan prosentase 80%, buku panduan program dengan prosentase 100%. Serta luaran tambahan yang sudah atau sedang diproses, diantaranya yakni ada modul dan e-modul dengan prosentase 100%, video program dengan prosentase 100%, serta HKI berupa poster dengan prosentase 50% dan masih dalam tahap pengajuan. Kesimpulan dari program kami yang pertama yakni program pelatihan bioentrepreneurship dapat memberdayakan remaja Liposos menjadi remaja yang lebih produktif, serta konsep program diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan terutama dalam segi perekonomian. Terima kasih kami ucapkan kepada Kemendikbud Republik Indonesia karena telah memberi wadah kepada seluruh mahasiswa untuk menyalurkan beberapa aspirasi dan ide-ide kreatifnya termasuk dalam kelompok kami. Di masa pandemi ini tidak untuk berdiam diri, saatnya mengubah dunia menjadi lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama, berbagi dan mengabdilah untuk negeri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Apakah sudah cukup? Atau ada tambahan? Dari kami. Baik, langsung saya berikan kepada Pak Alfons dan Pak Ahmad Fauzi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan. Kelompok masih ada waktu panjang ini sebenarnya. Banyak selamat kepada kelompok ya, sudah sampai di tahap ini. Sebenarnya yang tadi dari pemaparan kelompok, untuk waktu yang masih tersisa ini sebenarnya masih bisa digunakan untuk mendeskripsikan yang berkaitan dengan rencana tahapan selanjutnya. Tadi itu rencana tahapan selanjutnya hanya dikasih poin-poinnya. Tahap-tahapannya itu belum ada, apa untuk sisa waktu ini apa yang mau dibuat, sisa yang belum terlaksana itu apa tahap-tahapannya, tapi cuma dikasih poin-poinnya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Baik, izin menjawab. Untuk tahapan berikutnya, yaitu yang pertama adanya optimalisasi kader remaja kreatif, yaitu dengan adanya remaja kreatif tersebut bisa mempertanggungjawabkan program selanjutnya, yaitu dengan memberikan pelatihan pemasaran produk melalui media online maupun dengan offline. Selanjutnya ada tahap pembagian buku panduan, itu juga bisa digunakan sebagai peserta untuk acuannya. Dan kami juga akan menjalin hubungan kerjasama dengan mitra terkait, yaitu ada UMKM dan dengan Ketua Paguyuban Liposo sendiri. Begitu, Pak. Oke. Kalau tadi kan berarti pas tadi 10 menit. Mungkin apa-apa. Berkaitan dengan ini. Jadi yang menjadi mitra itu remaja, Putus sekolah, lingkup wilayahnya di lingkungan Pondok Sosial Desa Sambirejo, Kabupaten Madiun, Pak. Lingkungan pondok sosial, artinya itu di satu pondok itu ada berapa orang? Di satu pondok itu ada 50 kakak. Berapa, Bu? 50 kakak. 50 kakak. Remajanya sendiri? Di remajanya sendiri itu ada 15 remaja.
itu 15 itu putus sekolah semua. Iya Pak, ada tahapan SMP dan juga ada juga yang di SMA dan belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang tidak putus sekolah ada berapa banyak? Tidak ada. Untuk yang tidak putus sekolah itu kan ada rencana di sekolah dasar Pak, jadi masih belum masuk di tahapnya remaja. Oke. Nah, dari yang sudah kelompok laksanakan ya, sudah ada hasil evaluasinya seperti apa? Mohon izin menjawab Bapak. Dari hasil kami mengadakan kegiatan, monitoring dan evaluasi, yaitu melalui Google Meet dan WhatsApp Group itu, kami sudah melakukan pendampingan dan bisa disampaikan kendalanya dalam pembuatan produk. Dan itu kami bisa membantunya, kendalanya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu kan kita memberikan angket di Google Form itu sebelum pelaksanaan program itu mereka tidak mengetahui apa itu bioentrepreneurship, apa itu wirausaha. Jadi pemanfaatan sabut kelapa itu masih dimanfaatkan dan tidak tahu mau dibuat seperti apa. Nah, setelah kami melakukan program, mereka bisa tahu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bioentrepreneurship. Dan juga remaja Liposos sebelumnya itu mengamen di jalanan, Bapak. Nah, sekarang ketika sudah kami melakukan program di situ, bisa memiliki bekal untuk dalam bidang bioentrepreneurship tersebut. Berkaitan dengan keberlanjutannya ya. Baik, mohon izin menjawab. Untuk keberlanjutannya yaitu dengan adanya remaja kreatif itu merupakan kadernya, Bapak. Jadi nantinya bisa bertanggung jawab. Ya, maksudnya saya keberlanjutannya dari itu tadi. Oke, tadi kelompok saya bilang bahwa remaja tersebut jadi punya pengetahuan. Nah, tapi kalau dilihat lagi ya, yang di kegiatan yang kelompok berikan ini dengan yang sebelumnya mereka lakukan, jadi pengemis di jalanan kan otomatis mereka langsung dapat duit. Beda dengan ini harus untuk dapat uangnya agak belum langsung dapat tuh. Bagaimana itu dia? Apakah mereka sudah bisa memenuhi atau mungkin cuma sekedar sampai ikut pelatihan, setelah itu balik lagi ke jalanan? Tidak, Pak. Jadi dalam bentuk berproses, Pak. Jadi tidak setiap hari mengandalkannya itu di jalanan. Oke. Untuk datanya, untuk tadi bilang ada pembuatan artikel, datanya yang dimasukkan dalam artikel mencakup apa saja ya? Baik, mohon izin menjawab. Di data dalam artikel yaitu adanya pendahuluan, yaitu latar belakang, mitra sasaran, ada juga metode yang kami berikan, tahap pelaksanaannya, dan juga hasilnya, Bapak. Dan juga kesimpulan dari program yang telah kami laksanakan. Oke. Tapi untuk buku sudah diselesaikan? Siap sudah, Bapak, untuk yang buku panduan program. Iya, masalahnya bukunya tidak ada di dalam sistem. Siap sudah saya upload, Pak, di laporan kemajuan tambahan, yaitu buku panduan pelaksanaan program. Tidak ada tersimpan di dalam sistem. Ya, saya kira dari saya cukup. Nah, silakan Bapak Ahmad Fauzi untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alfon. Selamat buat Febriani dan kawan-kawan dari PGRI Madiun, di mana PM-nya didanai. Judulnya cukup menarik ya, jadi pendampingan yang putus sekolah. Nah, ini saya ingin klarifikasi, putus sekolah dengan anak jalanan itu identik nggak yang saudara dampingi? Jadi karena mereka itu belum bisa menuntut ilmu, nah itu mereka memilih untuk menjadi jalanan, Bapak, menjadi pengamen jalanan untuk memenuhi hidupnya.
untuk Oke, membantu jadi perekonomian semuanya orang tua. itu sudah, oke, semuanya itu berarti sudah hidup di jalan gitu ya, yang didampingi. Iya Pak, ada beberapa yang di jalanan dan ada juga itu yang sudah lulusan SMA itu juga bekerja sebagai warung, jadi titipan dari temannya gitu Pak. Jadi penghasilannya juga Oke. belum seberapa. Oke, oke. Dari segi umur atau dari segi putus sekolahnya relatif sama nggak levelnya? Tidak Bapak, jadi ada sekitar umur yang atas itu 12 sampai 17 tahun. Jadi antara rentang waktunya umur itu 12 sampai 17. Iya Bapak. Diajak diskusi nggak gitu, maksudnya kebutuhannya itu sebetulnya apa yang mereka inginkan. Jadi tidak serta-merta kemudian kan ditawarkan adanya pelatihan bioentrepreneurship ya. Apa saudara langsung menawarkan konsep ini? Mohon izin menjawab Bapak. Jadi sebelumnya kami sudah melakukan survei di lingkungan pondok sosial tersebut dan ada juga di sekitarnya itu terdapat limbah sabut kelapa yang belum termanfaatkan. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Paguyuban Lipososnya dan nanti remajanya ini akan dijadikan seperti apa Bapak untuk mitra sasarannya nanti pelatihannya seperti apa, dan kami juga menawarkan adanya pelatihan bioentrepreneurship ini yang nantinya bisa membekali para remaja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang sudah saudara lakukan the team itu apa, bioentrepreneurship-nya apa tadi, serabut kelapa jadi sapu atau apa aja yang saudara sudah lakukan? Mohon izin menjawab Bapak. Jadi dari sabut kelapa ini bisa dibuat menjadi produk kokidama dan kokepot. Karena kan ini sedang maraknya di musim pandemi ini, banyak orang yang suka dengan tanaman hias, begitu Bapak. Oke. Nah, bioentrepreneurship sendiri itu sebetulnya apa definisinya? Mohon izin menjawab untuk hanya sabut kelapa atau tidak Bapak. Bioentrepreneurship itu menurut kami yaitu dengan berwirausaha dengan memanfaatkan bahan-bahan alam. Nah, karena di potensinya Liposos itu ada limbah sabut kelapa, makanya kami mengambil untuk memanfaatkan sabut kelapa tersebut agar bisa menjadi produk yang bernilai tinggi, Bapak. Berarti ini di daerah penghasil kelapa. Kebetulan di daerahnya itu ada orang penjualan minuman es degan seperti itu, Bapak. Oh, jadi hanya limbah dari es degan ya, bukan sebagai sentra kelapa ya? Mohon izin Halo? menambahkan, ya betul Ya. Bapak, kami mengambil dari pedagang-pedagang es degan yang di sekitar situ. Oh, bukan daerah pantai yang kebetulan banyak kelapanya gitu enggak ya? Jadi ada Kan, Bapak. limbah. Padahal itu kan ada pengepulnya itu, yang dari dekat-dekat itu biasanya ada yang beli untuk bakar genteng, untuk batu bata gitu. Nah, ini dimanfaatkan untuk desain pot, kemudian craft yang lain ya, handicraft yang lain. Nah, ada kepakaran nggak saudara? Jangan-jangan sama-sama belajar. Ada nggak yang bisa Bapak. sebelumnya? Jadi kami sebelumnya itu sudah berlatih dulu untuk